Beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Evelyn. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sudah siap untuk menerima kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati telinga kami. Dengan kerendahan hati kami boleh menerima firman itu. Dan biarlah firman itu sekali lagi mendatangkan sukacita di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan, dan Tuhan Engkau memberkati waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah berada di dalam minggu penantian yang kita kenal sebagai Minggu Advent. Advent adalah waktu bagi kita untuk mengalihkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita dari yang namanya materialisme Natal dan sekularilisme Natal kepada Natal yang penuh dengan makna, yaitu Natal yang sejati. Saudara, Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan hati dan kehidupan rohani kita di dalam menantikan kedatangan Kristus. Di dalam kalender Kristen, saudara, hari ini adalah minggu ketiga Advent. Dan minggu ini kita akan bicara tentang sukacita di dalam penantian. Saudara, akhir-akhir ini kita sulit untuk menemukan sukacita pada orang-orang di sekitar kita ataupun bahkan di dalam diri kita. Banyak hal sudah merampas sukacita daripada orang-orang di sekitar kita apapun diri kita. Banyak orang sudah tidak lagi merasakan sukacita. Saudara, sakit penyakit merampas sukacita. Relasi yang buruk, kemudian hidup dalam kesulitan ekonomi, apalagi pandemi di masa ini, sudah merampas sukacita dari banyak orang. Keadaan yang ada saat ini sudah menghilangkan sukacita di dalam hati banyak orang. Saudara, ketika orang mencari atau mendapatkan sukacita, kegembiraan itu pada seseorang atau pada keadaan, maka sesungguhnya mereka tidak akan mendapatkannya. Ketika orang mencari sukacita,
mencari kebahagiaan, mencari kegembiraan itu pada hal-hal yang sementara itu, maka mereka tidak akan mendapatkan dan justru akan merasakan bahwa ada lebih banyak hal buruk yang terjadi daripada hal-hal yang baik. Nah, saudara, bagaimana dengan Natal? Apakah dalam hari-hari menjelang Natal ini kita pun tidak punya sukacita dan harapan? Ketika kita bicara Natal, Natal itu tentang menunggu, saudara. Menunggu dengan harapan akan sesuatu. Harapan itu berarti kita sangat menantikan sesuatu, yaitu sesuatu yang menjanjikan hal-hal baik yang akan datang di dalam hidup kita. Jika kita mengharapkan hal-hal yang buruk yang akan datang, maka itu akan membuat kita takut, saudara. Tidak ada sukacita. Banyak orang merasakan bahwa hidup ini seperti nano-nano rasanya. Bercampur dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, tetapi juga ada harapan di dalamnya. Hal-hal yang kita takuti itu sebenarnya itulah yang mempertanyakan makna dan nilai hidup kita. Apakah makna dan nilai hidup kita itu ditentukan oleh keadaan, ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita? Saudara, jika kita ingin memiliki sukacita, maka kita perlu memiliki sesuatu yang kita nantikan, sesuatu yang kita bisa harapkan. Apa yang saudara harapkan, nantikan untuk Natal yang akan datang ini? Apakah kita sekedar menantikan kado? Kita menantikan sebuah pertemuan dengan keluarga, dengan teman? Atau kita hanya menantikan makanan yang berlimpah? Saudara, kalau itu yang kita nantikan itu akan berlalu dan hanya akan menjadi kenangan. Kemudian kita akan beralih kepada harapan yang lain. Harapan akan ada pesta malam tahun baru dan liburan. Saudara, tanpa kita sadari semua itu akan berlalu. Hal-hal yang baru kita nantikan lagi. Ada Imlek nanti, ada Paskah dan sebagainya. Ketika kita menyadari siapa diri kita, saudara, orang-orang yang sudah percaya, maka sesungguhnya kita akan melihat betapa limpahnya harapan yang terbentang di hadapan kita. Kita yang menyembah Kristus yang lahir di Bethlehem itu diberkati dengan harapan yang melimpah. Harapan yang layak untuk ditunggu, diharapkan, dan itu memiliki sukacita yang bertahan lama, bahkan setelah Natal ini lewat. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, apa yang Yesaya nantikan di dalam hidupnya? Di dalam ayat 1-5 itu tadi sudah dicatat bahwa akan keluar tunas dari tunggul Isai, ada roh Tuhan yang akan bertumpu padanya, ada roh kebijaksanaan, pengertian. Dan dikatakan bahwa tunggul Isai itu dia tidak akan menilai apa yang dilihat oleh mata, dia atau memutuskan apa yang dia lihat. Telinganya mendengar, tetapi dengan kebenaran dia akan menghakimi orang miskin dan memutuskan keadilan bagi orang-orang yang lemah. Saudara, ketika Yesaya menyatakan nubuat ini, kondisi pada waktu itu bukanlah kondisi yang membahagiakan bagi bangsa Israel. Saat itu bangsa Asyur, orang-orang Asyur sedang berkemah tepat di seberang perbatasan. Orang-orang Asyur ini siap untuk menyerang dan menghancurkan Yerusalem, menghancurkan orang-orang Israel. Saudara, orang Israel, bangsa Israel yang besar itu di bawah pemerintahan Raja Daud itu akan direduksi menjadi tunggul, saudara. Tunggul itu sisa dari batang yang sudah ditebang. Tetapi apakah itu berarti dia sudah pasti mati? Belum tentu, saudara. Dalam konteks keputusasaan itu, Yesaya mencari sesuatu yang tumbuh dari tunggul itu. Apa yang dia nantikan pada waktu itu? Pengharapan apa yang dia miliki untuk anak yang sekarang kita tahu itu lahir di kandang Bethlehem. Saudara, Yesaya memberikan satu gambaran yang jelas tentang apa yang dia nantikan. Dia menantikan kedatangan seseorang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, dan karena itu penuh dengan nasihat, kekuatan ilahi, pengertian, pengetahuan yang akan mengakhiri semua kejahatan pada waktu kedatangannya. Saudara, ini seiring senada dengan apa yang sudah pernah dikatakan Yesaya di pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib,
Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, 1000 tahun setelah Tuhan menjanjikan kepada Daud dan 700 tahun setelah Yesaya bernubuat, Allah menjadi manusia. Immanuel, Allah beserta kita, dan Roh Tuhan ada di atasnya. Saudara, ada 2 hal yang menjadi ciri dari pribadi yang istimewa ini: kebenaran dan kesetiaan. Yesaya menulis bahwa dia tidak akan menghakimi, dia tidak akan menilai dari apa yang dilihat matanya atau memutuskan dari apa yang didengar oleh telinganya, tetapi dikatakan bahwa dengan kebenaran, keadilan dia akan menghakimi orang miskin dan memutuskan apa yang adil bagi orang-orang yang lemah. Saudara, kebenaran di dalam perjanjian lama selalu mengacu kepada satu hal, yaitu memastikan bahwa orang-orang miskin, orang-orang lemah akan mendapatkan bagian mereka. Dan seperti kita ketahui, saudara, dunia hari ini tidak seperti itu. Tetapi itulah yang menjadi harapan Yesaya saat dia membayangkan kedatangan Mesias itu. Kebenaran akan menjadi ikat pinggangnya. Saudara, yang miskin akan dipenuhi. Mereka yang lemah, mereka yang tidak bisa bersuara sendiri, mereka akan diurus. Tetapi orang-orang jahat yang dengan sembrono mencari keuntungan dari orang-orang miskin dan lemah itu, saudara, mereka tidak akan ditemukan lagi di negeri itu. Itu harapan Yesaya. Dan bicara tentang kesetiaan, semua ini terjadi dan akan terjadi, saudara, sesuai dengan harapan dan nubuatan Yesaya, karena kesetiaan akan menjadi ikat pinggangnya. Kesetiaan berkaitan dengan mempertahankan misi sampai akhir. Ada agenda yang dibawanya ketika dia datang ke dalam dunia. Misi itu akan dia lakukan sampai akhir apapun yang terjadi. Bagi Mesias itu bukan agendanya sendiri, itu bukan misinya sendiri ketika dia datang ke dalam dunia, tetapi itu adalah agenda Allah yang harus dia pegang. Agenda Allah untuk kebenaran dan keadilan bagi semua orang di dunia ini. Saudara, bagi Yesaya, satu harapan menimbulkan harapan yang lain. Sewaktu dia merenungkan dunia di mana keadilan, kebenaran itu menang, itu bukan terjadi dalam waktu satu kali waktu atau sesekali waktu atau dalam waktu yang singkat. Tetapi itu terjadi dimanapun dan selalu. Dan ini merupakan satu harapan yang tinggi dari Nabi Yesaya. Dia membayangkan dunia di dalam kedalaman keberadaannya itu, saudara. Suatu dunia yang penuh dengan kedamaian sejati dan kekal. Ini adalah shalom yang diinginkan, dirindukan oleh seluruh Israel dan kita hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam dunia yang penuh dengan kebenaran, keadilan, dan shalom itu, Yesaya berkata bahwa serigala akan tinggal bersama dengan anak domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiring mereka. Saudara, Yesaya melihat musuh lama, ya, binatang-binatang ini sesungguhnya bermusuhan, tetapi mereka hidup bersama dalam harmoni. Saudara pernah bayangkan seorang anak menuntun serigala dan domba, kemudian menggiring macan tutul dan anak kambing? Atau dapatkah saudara membayangkan, ya, anak saudara itu berjalan ke arah singa tanpa rasa takut, memasukkan tangan mereka itu ke dalam lubang tempat ular berbisa berada, atau mereka bermain-main di sekitar sarang ular berbisa? Saudara bisa bayangkan? Itu sesuatu yang menakutkan. Tapi Yesaya berkata dalam ayat 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunung kudusku. Mereka tidak akan menyakiti karena bumi akan penuh dengan pengenalan, pengetahuan tentang Tuhan seperti air laut menutupi dasarnya. Saudara, Yesaya di sini berbicara tentang pemulihan terakhir yang akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua. Semua ciptaan akan dikembalikan ke dalam perdamaian dan tujuan aslinya.
Tetapi kita, saudara, sebagai manusia dapat mengalami penebusan dan pemulihan itu sekarang. Yaitu ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dan kita percaya kepadanya. Kita mendapatkan pemulihan ketika Roh Allah masuk di dalam hati kita. Dia akan mulai membentuk kita kembali dan memulihkan kita lebih dekat kepada gambar Allah itu sendiri. Tapi kita tahu, saudara, itu tidak akan selesai sampai kita melihat Yesus. Ketika Yesus datang yang kedua kali. Saudara, meskipun hal itu belum selesai, tetapi kita bisa merasakan, kita bisa melihat pemulihan itu di dalam hidup kita sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan sedang dalam proses memulihkan setiap diri kita. Jika kita dapat melihat, jika kita dapat merasakannya itu di dalam hidup kita, maka itu akan mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Saudara, dengan pengharapan seperti itu dari Dia yang akan datang dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, maka tidak heran, saudara, Yesaya tidak sabar menunggu Natal itu datang. Meskipun kita tahu, sampai Kristus lahir, Yesaya belum pernah melihat itu. Dia bernubuat, dia berharap, tetapi dia sendiri tidak pernah melihat itu. Tetapi itu dilihat, disaksikan oleh orang-orang setelah dia, oleh kita pada hari ini. Dan kita hari ini masih memiliki harapan yang sama saat kita menantikan kedatangan anak yang lahir di Bethlehem itu. Saudara, lebih dari yang Yesaya lakukan, kita telah melihat kebenaran sebagai ikat pinggangnya, yaitu kepeduliannya terhadap orang-orang berdosa. Kita melihat kesetiaannya sebagai ikat pinggangnya, yaitu dia tetap setia pada misi yang datang dari Allah. Tidak hanya ketika waktu itu dia dikerumuni orang banyak, tidak hanya ketika dia populer di antara orang banyak, tetapi ketika orang-orang meninggalkan dia, bahkan ketika Petrus menolak dia sekalipun, saudara, dia tetap setia pada misi Allah sampai akhir, bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita nantikan menjelang Natal ini? Apakah bayi kecil di palungan itu yang membangkitkan harapan kita seperti yang dia lakukan terhadap harapan Yesaya? Apa yang saudara tunggu, apa yang saudara inginkan hari ini? Kedatangan Kristus yang pertama itu sudah berlalu. Lalu apa yang kita nantikan, saudara? Surgakah? Dan saya percaya setiap kita yang sudah percaya kita akan menantikan itu. Tetapi tidak semua orang siap pada hari ini, saudara. Kalau ditanya, mau ke surga? Mau. Tetapi apakah siap hari ini? Tidak semua orang siap. Saudara, ini mengingatkan saya pada satu cerita seorang profesor yang mengajar di kelas agamanya. Dia bertanya kepada orang-orang yang ada di kelasnya, berapa banyak dari kalian yang ingin pergi ke surga? Tentu semua orang mengangkat tangannya, saudara. Lalu dia melanjutkan pertanyaannya, berapa dari kalian yang ingin pergi ke surga besok hari? Kira-kira ada yang angkat tangannya, saudara? Tidak ada. Lalu profesor itu melanjutkan pertanyaannya. Siapa yang besok hari ketika bangun melihat dunia ini penuh dengan kedamaian, tidak ada lagi perang. Melihat orang-orang miskin yang lapar dipenuhi memiliki makanan. Melihat orang-orang yang relasinya rusak dipulihkan kembali. Saudara, ketika mendapat pertanyaan itu, semua mengangkat tangan. Mereka ingin melihat dunia yang sudah dipulihkan. Saudara, itulah yang menjadi harapan dan visi daripada Yesaya. Harapan itulah yang membuat kita bersukacita karena kita menyembah anak yang lahir di Bethlehem itu dan merindukan kedatangan kerajaannya. Apa yang bisa kita lakukan dengan harapan itu? Saudara, mungkin kita bisa melakukan apa yang terbaik
dari apa yang Yesaya sendiri sudah lakukan, yaitu menanti, menunggu. Menanti kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk mencapai tujuan penyelamatannya kepada dunia yang Ia kasihi. Sehingga Dia mengirimkan putra satu-satunya untuk dilahirkan ke dalamnya. Saudara, menunggu adalah apa yang Natal ajarkan kepada kita semua. Memang menunggu bukan sesuatu hal yang mudah bagi kita. Tetapi menunggu datangnya kerajaan Allah, kedatangan Kristus itu adalah milik hati setiap orang yang beriman, yang dipenuhi dengan sukacita. Karena apa yang dinantikannya adalah sesuatu yang pasti. Saudara, di dalam menunggu kita itu mengakui bahwa dunia ini milik Tuhan. Dan Dia akan menjaga dan akan terus menjaganya, bahkan ketika kita tidak melihat Dia melakukan itu dan kita tidak tahu caranya. Saudara, ketika kita menunggu kedatangan kerajaan Tuhan, kedatangan Kristus di dalam hidup kita, itu juga mengungkapkan satu keyakinan bahwa Tuhan sendiri, Dia yang menciptakan dunia ini, Dia akan memperbaiki segalanya. Karena ketika Kristus yang telah datang dan yang akan datang kembali itu, maka Natal tetap menghidupkan harapan akan kedamaian yang akan diberikan bagi dunia ini dan bagi setiap kita yang menantikan. Saudara, penantian yang penuh iman itu tidak akan membuat kita putus asa. Tetapi kita boleh menantikan itu dengan sukacita dan harapan yang besar di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita menunggu, kita juga tidak menunggu dengan pasif. Menunggu Natal, kedatangannya ke dunia ini, itu juga membuat kita harus melibatkan mata rohani kita. Harus dengan sikap waspada untuk melihat tanda-tanda kedatangannya. Dan tentunya setiap kita memiliki peran, saudara. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, dikatakan bahwa kamu adalah saksiku. Yaitu saksi yang menyatakan bahwa Ia, Kristus adalah panji keselamatan yang dicari oleh bangsa-bangsa. Saudara, hal yang paling berharga yang dapat kita lakukan adalah hidup di dalam terang yang dijanjikan itu. Di dalam terang yang dijanjikan itu kita boleh hidup menjadi saksi Kristus. Dari cara hidup kita terus menjaga harapan itu tetap ada di dalam dan untuk dunia ini. Ketika kita menjadi saksi Kristus, kita membagikan kabar baik kepada orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di sekitar kita. Berdoa bagi mereka agar mereka pun mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi mereka. Dan mereka pun memiliki harapan yang sama, boleh menantikan Kristus kembali dengan sukacita yang sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita dari awal sampai akhir itu merupakan tanda bahwa Tuhan sedang bekerja di dunia ini, bahkan di dalam diri kita. Meskipun hari ini dunia tidak memberikan damai sejahtera, dunia merampas sukacita kita, tetapi apakah makna dan nilai hidup kita ditentukan oleh semua itu? Sehingga sampai kita mau menjelang Natal ini pun kita merasakan sukacita itu entah di mana. Saudara, begitu banyak pergumulan, kesedihan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita. Itu bisa membuyarkan sukacita kita, menghilangkan sukacita kita. Tetapi mari kita ingat, Immanuel, Allah beserta kita, adalah harapan bahwa Natal tetap hidup di dalam dan melalui kita. Kita rindu ketika kita menyambut Natal ini, bahkan sambil kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Kita boleh menunggu dengan hati penuh iman bahwa apa yang kita tunggu itu merupakan satu harapan yang pasti. Dan karena itu sesuatu yang pasti, maka kita boleh bersukacita di dalamnya tanpa dipengaruhi oleh hal-hal di luar kita. Saudara, Immanuel, Allah beserta dengan kita, membuat kita boleh terus bersukacita karena Dia
adalah Allah yang selalu ada buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami di hari-hari terakhir ini ya Tuhan, sungguhlah jauh daripada sukacita. Bahkan lebih banyak dipenuhi dengan keluhan, keputusasaan. Tetapi kami bersyukur firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi memberikan kami satu harapan di dalam hidup kami, terutama ketika kami menantikan Natal, ketika kami mau menyambut Natal. Karena yang kami punyai dalam hidup kami yang jauh lebih besar dari orang atau keadaan di sekeliling kami adalah Kristus sendiri. Allah yang hadir di dalam hidup kami, yang menjadi Allah Immanuel, yang menyertai hidup kami, itulah yang akan terus menghibur dan menguatkan kami, dan yang akan terus memberikan sukacita itu di dalam hati kami, sehingga kami pun boleh dengan ucapan syukur, dengan sukacita, kami menantikan Natal itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.